Materi pertama, pengertian dari klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup didasarkan kepada pemikiran para ahli dalam pengelompokan makhluk hidup sesuai dengan syarat internasional. Klasifikasi itu sendiri adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam kelompok tertentu. Klasifikasi modern berakar pada sistem Carolus-Linnaeus yang mengelompokkan spesies menurut kesamaan sifat-sifat yang dimiliki. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah antara lain: yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, menyederhanakan objek studi. Penyederhanaan objek studi sangat membantu dalam mengenali atau mempelajari makhluk hidup yang begitu banyak dan beraneka ragam sifat serta ciri-cirinya. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar klasifikasi makhluk hidup. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk hidup yang lain. Tetapi ada beberapa makhluk hidup yang memiliki satu atau lebih persamaan. Jadi, dasar untuk mengelompokkan makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan persamaan. Dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan, yaitu jenis aves atau burung, karena memiliki bulu, sayap, dan juga paruh. Yang kedua, berdasarkan perbedaan. Apabila kita mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam termasuk herbivora, sedangkan elang termasuk golongan karnivora, yaitu pemakan daging. Yang ketiga, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah mengamati bentuk luar dari makhluk hidup tersebut. Misalnya, bentuk paruh dan jumlah sayap. Apabila hendak menggolongkan beberapa tumbuhan, maka yang dapat diamati adalah bentuk pohon, bentuk daun, bentuk bunga, warna bunga, dan lain-lain. Ciri-ciri inilah yang dinamakan ciri morfologi. Apabila kita mengamati dari ada tidaknya sel trakea, kambium, ada tidaknya berkas pengangkut, ada tidaknya sel kambium, ciri-ciri ini dinamakan ciri anatomi. Yang keempat yaitu berdasarkan ciri biokimia. Sejalan dengan masa perkembangannya, untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup selain berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia. Misalnya, jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, dan jenis-jenis DNA. Hal tersebut dapat menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan manfaat. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu makhluk hidup. Tahapan klasifikasi makhluk hidup. Tahapan dalam klasifikasi makhluk hidup yang dilakukan oleh Linnaeus adalah sebagai berikut. 1. Pencanderaan atau identifikasi, yaitu proses mengidentifikasi atau mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup yang akan diklasifikasi. Yang kedua, pengelompokan, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama yang disebut dengan takson. Yang ketiga, pemberian nama takson. Makhluk hidup yang telah dikelompokkan tadi selanjutnya diberi nama untuk mempermudah kita mengenal ciri-ciri suatu kelompok makhluk hidup tertentu. Urutan tingkatan takson. Linnaeus memperkenalkan hierarki atau tingkat takson untuk mengelompokkan makhluk hidup. Hierarki yang disebut takson itu berturut-turut dari tingkatan tertinggi atau umum hingga tingkatan terendah atau spesifik. Yang pertama yaitu kingdom atau kerajaan, yang kedua phylum untuk hewan, sedangkan untuk tumbuhan dinamakan divisi atau divisio. Yang ketiga klasis atau kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima familia atau keluarga suku,
yang keenam genus atau marga, dan yang terakhir yaitu spesies atau jenis. Keanekaragaman tumbuhan. Di dunia ini terdapat macam-macam tumbuhan dengan warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Banyak dari spesies tumbuhan tersebut dapat ditemukan di Indonesia. Banyaknya spesies tersebut tidak lain dikarenakan adanya perbedaan dan persamaan ciri pada tumbuhan. Dengan banyaknya spesies yang ada, maka para ahli mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Tumbuhan dimasukkan ke dalam kingdom plantae, dan di makalah ini nanti kita akan membahas tentang kingdom plantae yang berfokus tentang kingdom plantae. Ciri-ciri dari kingdom plantae tersebut adalah yang pertama memiliki zat hijau, daun atau klorofil. Yang kedua dapat membuat makanan sendiri atau autotrof kecuali tanaman parasit. Dan yang ketiga tidak dapat bergerak aktif. Yang keempat memiliki dinding sel, dan yang kelima memiliki vakuola sel yang besar. Tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat tinggi diklasifikasikan menjadi beberapa divisi, yaitu yang pertama tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh ini sendiri juga dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama divisi Hepatophyta atau lumut hati, yang kedua divisi Anthocerophyta atau lumut tanduk, dan yang ketiga divisi Hierophyta atau lumut daun. Tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berbiji dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan tidak berbiji ada beberapa, yaitu satu divisi Psilophyta atau paku purba, sering juga disebut dengan paku telanjang. Yang kedua divisi Lycophyta atau paku kawat. Yang ketiga divisi Sphenophyta atau Equisetophyta atau paku ekor kuda. Dan yang keempat divisi Pterophyta atau Polypodiophyta atau paku sejati. Sedangkan tumbuhan berbiji atau spermatophyta juga terdapat beberapa. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae ada beberapa divisi, yaitu satu divisi Coniferophyta atau pinus, yang kedua divisi Cycadophyta atau pakisaji, yang ketiga divisi Ginkgophyta atau ginkgo, yang keempat divisi Genetophyta atau melinjo. Sedangkan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae hanya ada satu divisi, yaitu divisi Anthophyta atau tumbuhan berbunga. Tumbuhan tingkat tinggi secara umum diklasifikasikan menjadi tumbuhan lumut Bryophyta, tumbuhan paku Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Tumbuhan lumut atau Bryophyta. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut yaitu bersel banyak serta berbentuk pipih. Bersifat autotrof, dini selnya terbentuk dari selulosa serta tidak mempunyai jaringan yang diperkuat oleh lignin seperti jaringan menguat pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada semua tumbuhan lumut ada persamaan bentuk susunan gemetangiumnya atau Antheridium ataupun Archegonium, terutama susunan Archegoniumnya. Sudah memiliki rizoid serta daun tapi belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan lumut tidak mempunyai pembuluh angkut sehingga proses pengangkutan dalam tubuhnya memakai sel-sel parenkim. Habitatnya di tempat lembab serta basah kecuali Sphagnum yang hidup di dalam air. Lumut tersebar di mana saja, dari daerah tropik hingga daerah tundra atau kutub. Pada tumbuhan lumut hanya ada pertumbuhan memanjang serta tidak tumbuh membesar. Dan ciri yang terakhir yaitu hidup secara berkoloni. Jenis-jenis dari lumut itu sendiri yaitu ada 3,
Yang pertama hepatopita atau lumut hati, yang kedua anthoceropita atau lumut tanduk, dan yang ketiga bryopsida atau lumut daun. Metagenesis atau pergiliran keturunan tumbuhan lumut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan lumut adalah generasi gametofit. Yang kedua, Antheridium dan Archegonium terletak di bagian puncak dari tumbuhan. Antheridium yang masak akan melepas sel-sel sperma. Yang ketiga, sel-sel sperma berenang atau pembuahan terjadi apabila kondisi lingkungan basah, menuju ke Archegonium untuk membuahi ovum. Yang keempat, ovum yang terbuahi akan tumbuh menjadi sporofit. Yang kelima, sporofit akan membentuk kapsula yang disebut sporogonium pada bagian ujung. Sporogonium masak akan melepas spora. Dan yang keenam, spora tumbuh menjadi suatu berkas-berkas yang disebut protonema. Yang terakhir, berkas-berkas ini tumbuh meluas dan pada tahap tertentu akan menumbuhkan gametofit baru. Nah, lumut ini juga memiliki manfaat. Beberapa manfaat lumut bagi kehidupan ialah sebagai berikut. Bisa menjadi obat hepatitis, menahan erosi dan korosi tanah, meningkatkan sumber air, bahan pembuatan obat mata, menjadi bahan pembuatan kapas atau sphagnum, penyerap polutan atau CO2 untuk fotosintesis, penyedia oksigen. Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku, paku-pakuan atau pakis-pakisan adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati.